Selamat pagi dari sini. You are listening Fat Focus. Ih, kangen banget openingnya gitu. Eh, Masih jam berapa tadi ya? 5.40. Seperti yang lu lihat, ini traffic jalan kalau anak sekolah nggak masuk. Kali ini gue bakal ngomongin privilege jadi orang cantik. Nah, nggak ada kan? Emang nggak ada tahu. Emang nggak ada privilege. Jadi selama ini kita salah paham sebenarnya. Kita selama ini suka sebenarnya gini. Pemikiran ini datang dari keluh kesah seseorang yang mengeluhkan dia tuh kesel banget sama temennya. Maaf ya, dia tuh kesel banget sama temennya. Habis gatel sih kalau ngelihat lampu merah sepi. Tidak boleh dicontoh. Dia tuh kesel sama temennya kalau temennya ini tuh ya manja, terus ya tipikal cewek manja lah. Tipikal cewek yang bukan pengennya ya, kok nih orang kok selalu dianggap ratu terus, bukan hanya sama cowoknya tapi juga sama temen-temennya gitu, bukan hanya sama temen cowoknya tapi juga sama temen ceweknya. Jadi kok dari situ aja dia udah kesel, ditambah dengan nih orang tuh temennya dia ini manja, tipikal manja yang mungkin kalau dia baru beli aqua botol tuh minta dibukain. Minta dibukain tutupnya ya. Atau tipikal manja yang mungkin ya kalau dia ngikat tali sepatu, mungkin kalau tinggalin gitu, kok ninggalin sih, terus dia ngambek seharian, mungkin kayak gitu kali. Atau mungkin sama kecoa, sama kucing. Ya tapi kucing normal ya. Ya sama serangga, sama hewan-hewan atau serangga atau sejenisnya yang dia takutin lah, tapi overacting misalnya. Tahu kan orang-orang kayak gitu. Nah, temen gue nih kesel. Nih orang apa sih bisanya tapi kok kayak di adore sama temen-temennya. Terus temen gue ini berkesimpulan kalau mentang-mentang udah cantik gitu kan. Gue jadi berpikir, emang segitu powerfulnya ya
kecantikan, paras cantik yang ngebuat orang tuh jadi memanjakan, menservis. Terus gue pikir kayaknya nggak juga deh. Kayaknya nggak juga. Pertama, lu tau gak sih ada dari segala jenis lapisan laki-laki ada lapisan yang gue sebut sweet guy. Sweet guy ya, cowok yang manis aja gitu sama semua orang, sweet lah, gentle gitu sama semua orang ya, nggak cuma sama ceweknya, nggak cuma sama teman ceweknya, sweet aja. Ada kan orang-orang kayak gitu. Sweet guy ini cewek juga bisa sih jadi sweet guy, sweet girl ya, cuman ada. Oke. Kenapa gue bisa tahu ya, karena teman gue banyak yang kayak gitu sifatnya. Jadi gue bukan hanya mengendus sweet guy ini karena dia udah sweet sama cewek, tapi juga sama gue juga gitu. Jadi gue, kok ada cowok kayak gini ya. Nah, kayaknya sih yang lo lihat itu bukan fenomena cantik tuh sebuah privilege tuh, kayaknya bukan sesuatu yang datang dari si cewek cantik tersebut gitu. Kayaknya karena kebetulannya dia dikelilingi sama orang-orang sweet guy, orang-orang sweet girl mungkin ya, yang hidupnya itu terlalu asistif, terlalu lu ada masalah apa, coba sih cerita, kayak gitu loh, yang ya asistif lah, yang pengennya tuh kalau nggak ada yang dipuja tuh nggak tahu deh hidupnya gimana. Kayaknya sih gegara itu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, gue lupa deh istilahnya di psikologi. Gue pernah dengar soalnya, kalau kita manusia nih punya kecenderungan untuk ngambil kesimpulan yang instan. Contoh, tengah malam jam 12, jam 1 malam, lu yang punya rumah 2 lantai, tiba-tiba lu di bawah nih, tiba-tiba di atas ada suara langkah kaki kayak terburu-buru gitu, dek 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 gitu kan. Terus perasaan gue sendiri di rumah, anjir setan cok, gitu kan. Iya dong. Pasti mayoritas gitu dong mikirnya. Nah, sedangkan yang bisa saja terjadi adalah ketika dia tidur, orang rumahnya udah pada pulang, adiknya mungkin udah pulang ke kamar atas, namanya baru pulang kan ya, suara langkah kaki itu jadi logis kan. Nah, pada saat kita baru bangun tidur atau pokoknya lagi nggak sadar deh, secara refleks lah intinya, kita ngerasa kalau suara kaki itu tuh setan gitu ya. Kayaknya sama aja sih sama yang terjadi sama kalau kita ngeliat cewek-cewek cantik yang kita anggap punya privilege ya. Kayaknya emang karena dia antara dua ya, berarti ya, dia itu punya
dia itu punya dia tuh dikelilingi sama orang-orang sweet guy atau dia emang punya prestasi gitu, kita nggak tahu. Karena yang dilayanin itu bukan cuman orang cantik, orang ganteng doang, tapi juga orang berprestasi juga. Kita pernah ngelihat itu kan, pernah asistenin kan, pernah dimanja lah hidupnya, iya kan? Nah, iya, berarti antara dua itu kali. Nah, jadi maksud gue sebelum lu judging ya, coba deh introspeksi. coba deh tar dulu mikirnya gitu ya. Gue tahu logika instannya adalah karena punya privilege, kita toxic banget tuh kayak kata-kata privilege. Tapi sebelum ke situ, coba deh, apakah nih orang lebih berprestasi dari Anda? Kalau tidak, apakah orang-orang yang ini dikelilingi sama orang-orang sweet guy? Nah, kalau iya, oh iya ding, bener ding. Kalau iya, berarti emang gak ada yang namanya privilege dari kecantikan atau kegantengan. Tahu? Iya sih. Gue sih ngerasa gitu ya. Ini juga, pemikiran ini juga datang dari temen gue lagi yang sebenarnya buat gue sih nggak cantik-cantik amat ya, biasa aja lah. Tapi digituin, diapain sih namanya? Gue juga bingung dah. Soalnya gue nggak pernah, gue bukan sweet guy gitu, jadi gue nggak tahu sebenarnya nama perlakuannya apa sih. Coba dong tulis di kolom komentar. Namanya diapain sih itu, dimanja sama temen-temennya, ya udah nanti lu gue jemput aja ya gitu. Iya gak sih? Orang yang selama ini kita sangka baik, ternyata ada spektrum yang lebih spesifik dari orang baik, adalah orang-orang sweet guy. Kalau gue sih ngelihatnya kayak orang-orang yang love language-nya itu act of service, right? Orang-orang yang bahasa cintanya adalah memberikan pelayanan. Dari 4, 5, 6, nggak tahu berapa, lupa gue. 4 kayaknya sih, 5, nggak tahu lah. Orang-orang yang bahasa cintanya itu memberikan pelayanan. Karena kalau gue bukan, ya emang kadang-kadang sih, cuman ya bukan. Lu tahu lah orang-orang yang love language-nya memberikan pelayanan gitu sih. Jadi pas gua ngeliat temen gue itu kayaknya, dan gue juga tahu, soalnya gue tuh tahu selera cewek cowoknya ya. Gue juga tahu nih selera cewek temen gue mereka berdua, cowok dan cewek, tapi gue juga tahu selera cowoknya kayak gimana. Dan ya komparasi aja lah ya, apa yang dia idolakan itu kan tidak berbanding lurus ya sama ceweknya. Jadi gue ngerasa emang jadi itu sudah membuktikan ya, kalau lu bilang cantik itu relatif, enggak. Ini bagi cowoknya pun udah beda dari tipenya lah. Jadi untuk dibilang ada cewek-cewek
Nah, ada juga refleks. Gue soalnya pernah nih lagi buru-buru gini kan, lagi ngebut set 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 set, tiba-tiba ada motor mau melintang gitu kan, melintangin jalur gue gitu. Terus gue kayak lihat sekilas gitu aja orangnya, terus gue jadi lebih apa ya lebih pakem remnya, lebih lebih oh iya, silakan lebih kayak gitu gue jadinya ngerasanya ya, karena ketika gue ngeliat sekilas gitu ya emang cakep. Beda sama bapak-bapak kali yang mau melintang, gue kayak peduli setan, gue lagi buru-buru gitu kan ya. Tapi kayaknya enggak sih, itu cuman kebetulan aja kan, gue lagi buru-buru dan gue lagi bahaya. Jadi langsung gue kasih jalan gitu. Jadi itu ya, mulai sekarang nggak usah lah lo bilang cantik privilege, ganteng privilege, kagak. Elunya aja yang kurang berprestasi, atau emang dia dikelilingi sama orang-orang sweet guy, sweet girl, dan lu tidak gitu. Oke, kalau begitu nggak perlu lama-lama, gue juga udah mau nyampe. Selalu begitu closingnya, gue udah mau nyampe. Terima kasih yang udah mendengarkan. Gue juga belum memikirkan closing yang seperti apa, tapi bisa kok lu lempar isu buat gue di kolom komentar untuk ngebahas apa sekiranya lu penasaran sama perspektif dari gue. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan semuanya. Jangan lupa pakai masker. Dadah.